Di level rumah tangga tuh juga ada. Banyak kayaknya ya, ternyata ya. Karena banyak, jadi katanya nih ada tuh ya yang sampai dia harus utak-atik bond. Tenang. Sama aja kan sama si bapak-bapak yang bilang, oh sepedanya cuma 500.000. Nah itu ke sebaliknya, iya itu sebaliknya, tapi kan jadinya dampaknya tetap kerasa kan di keuangan yang harusnya mungkin berapa jutanya bisa buat keperluan lain, jadinya nggak bisa. Ini jadi mau markup atau markdown itu sama aja bisa kita anggap sebagai korupsi alias nggak jujur gitu ya, penyalahgunaan. Emang kalau belanja bulanan emang segini, ya udah ayo belanja bareng, ayo kita survei gitu, Sini cek, gua buktikan. iya gitu, Lihat sendiri. dicek aja gitu. Finance should be practical. Ini dia podcast yang bahas segala hal yang finansial tanpa ribet. Saya Muti Juhari, bersama saya udah ada Mbak Wulan. Ya, pagi ini kita akan ngebahas soal korupsi. Oke. Kita pelan-pelan aja ngebahasnya, takut Diem ya. ada tukang bakso. Oke, kan belakangan nih korupsi makin banyak Beritanya ya. Tapi dari dulu sih gitu ya, dari zaman ya udah dari dulu lah. takut banget. Tenang. Ya, korupsi apa? Tambang, timah, Makin pelan gini suaranya dia nih, makin pelan. impor gula, ya. Nah, tapi itu kan yang levelnya Level negara gitu ya. Udah. tahu nggak sih sebenarnya di level rumah tangga tuh juga ada. Banyak kayaknya ya, ternyata ya. Karena banyak, jadi katanya nih ada tuh ya yang sampai dia harus utak-atik bond gitu supaya jadi kayak di markup apa gimana gitu supaya dia dapat haknya dia. Tenang, kita ini dulu deh. Ini mungkin bahas dulu definisinya gitu ya. Ini mau biar relate sama rumah tangga gimana gitu. Ini kalau menurut KBBI gitu, kamus besar bahasa Indonesia gitu ya. Korupsi itu adalah penyelewengan, penyalahgunaan uang negara atau uang perusahaan, termasuk uang rumah tangga gitu, organisasi dan lain-lain untuk keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Gitu. Uang kas. Jadi jadi kalau konteksnya ya dong. bisa uang kas kelas gitu ya, ternyata dimanipulasi supaya cuma 2-3 orang geng ini yang manfaatin, itu korupsi juga. Kalau di rumah tangga levelnya, karena mungkin kan kalau keluarga inti ya ayah, ibu, anak-anak gitu ya. Nah ini kalau misalnya ini uang bersama rumah tangga, terus ada salah satu pihak yang memanipulasi, yaitu tadi kayak misalnya belinya barangnya 500.000 tapi dibilangnya 1 juta gitu. Itu juga sebenarnya korupsi gitu kan, maksudnya bisa dibilang kayak supaya digantinya segitu gitu. Kan ini kalau yang lucu-lucuan anekdot tuh banyak juga yang kayak misalnya istri bilang iya mau ke salon gini budgetnya total 1 juta gitu atau 2 juta, padahal sebenarnya cuma berapa, terus sisanya buat belanja gitu. Ada sih yang cerita kayak gini buat lucu-lucuan aja, suaminya juga sebenarnya tahu, tapi ya itu yang tadi lo bilang itu yang pelan diem itu, ada yang sampai dia karena sistemnya reimburse gitu ya kalau nggak salah ya. Ini sese public figure lah pokoknya yang baru bercerai gitu ya. Jadi katanya ada kasusnya yang dia karena reimburse di rumah tangganya, terus ya udah jadi mungkin nggak tahu nih karena entah pelit atau gimana, jadinya sampai si bukti pengeluarannya bondnya tuh dimanipulasi supaya di markup, supaya dia ada uang ekstra buat kebutuhan yang lain. Nah itu kan serem ya. Walaupun kita bilang korupsi, tapi jadinya mikir juga ya, apa yang bisa membuat jadi sampai seperti itu gitu. Aduh itu tapi panjang deh. Udah kita fokus aja ke korupsinya deh sekarang gitu. Ya, berarti kalau misalnya tadi dibilang, contohnya misalnya ibu-ibunya ke salon, sebenarnya 500 tapi dia bilangnya 1 juta supaya dia bisa jajan yang lain, bisa beli skincare segala macam. Sama aja sama si bapak-bapak yang bilang, sepedanya cuma 500.000. Nah itu ke sebaliknya, iya itu sebaliknya, tapi kan jadinya dampaknya tetap kerasa kan di keuangan yang harusnya mungkin berapa jutanya bisa buat keperluan lain, jadinya nggak bisa. Ini jadi mau markup atau markdown itu sama aja bisa kita anggap sebagai korupsi alias nggak jujur gitu ya, penyalahgunaan gitu.
tidak menyampaikan kebenaran itu. Tapi maksudnya gini, tadi kan Mbak Wulan bilang berarti ini ada duit yang tidak maksudnya sisa duitnya tuh sebenarnya bisa dipakai buat ngapain. Tapi kan kalau misalnya si pasangannya nggak tahu sebenarnya gue sisa nah makanya dibilang, balik lagi tujuan pernikahan lo apa gitu kan, gimana nih hubungannya satu sama lain gitu. Karena kan nikah itu kalau menurutku sih udah bukan cuma apa cinta yang gitu-gituan aja ya, tapi udah soal komitmen kalau udah nikah mah. Itu termasuk komitmen untuk terbuka gitu ya. Gitu. Apalagi soal kebutuhan rumah tangga gitu. Pasti ada tujuan-tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang mesti dibicarain gitu. Jadi dalam rumah tangga pokoknya harus ada tuh ya perbincangan soal duit itu ya. Soalnya kalau misalnya ternyata memang terjadi nih korupsi di dalam rumah tangga ini, kita bisa ngelihat apa sih dampaknya gitu ya? Ya ciri-ciri ya tanda-tandanya apa sih kalau misalnya gue curiga nih. Oke, kalau tanda-tanda mungkin korupsi sudah terjadi di rumah tangga gitu ya, mungkin jadinya kayak misalnya tiba-tiba nih kok kayaknya tabungan berkurang ya gitu, atau kok kayaknya buat kebutuhan sehari-hari mulai minus nih, atau misalnya kayak belanja bulanan yang biasanya makannya lebih variatif gitu ya, daging, seafood dan lain-lain, terus kok kayaknya tahu tempe, ikan yang murah-murah terus gitu ya. Nah bisa jadi inflasi, tapi bisa jadi juga hal yang lain gitu kalau jauh kualitasnya dropnya jauh banget gitu ya. Walaupun kalau sekarang, tapi kan berapa bulan ini deflasi ya. Jadi ini juga ya. Jadi gimana ini? Gak bisa pura-pura inflasi. Nggak, tapi benar sih. Maksudnya bisa jadi ada yang deflasi, tapi bisa jadi ada barang-barang yang tetap harganya naik gitu kan. Jadi jangan langsung, wah ini udah nggak bener nih, langsung menuduh korupsi, ya nggak gitu juga gitu ya. Tapi bisa jadi itu kayak misalnya anggaran rumah tangga mulai minus, kemudian tujuan keuangan yang harusnya bisa dibayarin kok kayaknya jadi ketunda nih gitu. Jadinya nggak tercapai gitu. Atau jangan-jangan ternyata diem-diem ada utang. Nah itu udah bahaya tuh. Kalau diem-diem ada utang gitu. Kalau utang disepakati memang dibutuhkan, misalnya memang ya KPR atau apa gitu ya oke lah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada utang dan nggak ketahuan, nah itu biasanya tanda-tanda tuh gitu. Tanda-tanda ya yang kayak apa? Tanda-tanda apa? Akhir rumah tangga, waduh jangan juga. Belum tentu ya. Nah sekarang tadi tuh tanda-tanda gitu. Terus kalau misalnya emang iya lagi beneran, sebenarnya. Nah udah dicek terus ketahuan beneran nih ada manipulasi penyelewengan. Itu gimana sih caranya supaya bisa diperbaiki kondisinya gitu, supaya nanti nggak ada terjadi korupsi lagi? Apa yang mesti dilakukan? Apa kita ke marriage counselor apa gimana nih? Bisa jadi sih ya ke marriage counselor gitu ya, atau tapi selain marriage counselor juga, karena kan gini, kalau soal keuangan mau nggak mau harus bukan soal angka, harus mau ngomongin angka. Jadi harus ada datanya, jadi jangan denial. Aku juga beberapa bulan terakhir ini ada lumayan banyak kasus gitu ya, walaupun ini kasusnya tentang utang gitu ya, tapi jadi harus bukan angka, tapi di sisi lain harus lihat kondisi psikologisnya si orang ini gimana. Jadi betul kata Munti tadi, maksudnya bahwa perlu juga bisa jadi ke marriage counselor, karena pasti ada apa nih yang isu lain yang jadi root cause-nya tuh apa gitu. Bisa jadi itu diselesaikannya di marriage counselor. Tapi bagaimanapun kalau soal finansial kan soal angka, jadi yuk tetap aja kita buka-bukaan, lebih transparan gitu ya, kita cek gitu ya, maksudnya sama-sama yuk duduk bareng. Bahkan kayak misalnya udah curiga ini budgetnya emang kalau belanja bulanan emang segini, ya udah ayo belanja bareng, ayo kita survei gitu, cek gitu, dicek aja gitu, karena kadang-kadang kalau kita nggak handle biaya itu sehari-hari kita nggak sadar. Ya kan, baik suami atau istri gitu ya, kita nggak sadar bahwa itu ternyata gede ya budgetnya gitu ya, gitu, iya nggak sadar. Atau bahkan mungkin kalau di istri, ternyata biaya maintenance mobil supaya tetap rapi, kinclong, enak dipakai segini gitu, iya gitu. Maksudnya ternyata jadi emang harus diomongin gitu ya, komunikasi, tetap buka-bukaan angka, sama yang memang harus keterbukaan, sama ini ya ada jatah masing-masing nih. Jadi kayak misalnya memang uang pribadi sekian buat istri, sekian buat suami, bebas mau dipakai apa aja, udah lo tutup mata aja gitu. Jadi nggak usah khawatir soal ini dipakai ini, nggak usah protes lagi karena memang udah ada jatahnya. Tapi di luar itu yang uang bersama harus kesepakatan gitu. Okay. Terus mungkin itu kan yang kita lihat antara si pasangan suami istrinya aja nih, tapi kan sebenarnya di dalam keluarga itu mungkin ada
ada anak, ada anak yang kemudian mereka akan menyerap nih orang tua gue cara menghandle uang seperti itu. Nah sebenarnya gimana cara kita mengajarkan ke anak-anak ini supaya juga this is how we manage money, this is how we talk about money gitu, dan supaya mereka juga punya hubungan yang baik sama duit gitu. Gimana? Wah, ini kayaknya topik yang berbeda lagi ya Mut ya. Cuma aku bisa ngomongin panjang lebar karena kebetulan kan memang baru bikin panduan literasi finansial nih buat anak-anak dari PAUD sampai SMA sama Kementerian Pendidikan waktu itu. Nah, jadi ini bakal panjang, tapi intinya memang betul kita harus ngomongin secara terbuka. Jadi kalau aku misalnya contohnya untuk ke anak-anak, ya kayak makan di restoran, anakku yang gede itu ya kita suruh bayar supaya dia ngecek bilnya. Maksudnya pakai kartu kreditnya papanya atau kartu debitnya kita gitu. Maksudnya bayar supaya dia ngeh gitu. Berapa sih cost-nya makan keluar itu gitu supaya dia sadar gitu. Dan ini adalah misalnya ya privilege loh gitu untuk makan keluar kayak gini. Dia tahu cost-nya termasuk untuk liburan. Coba kamu bikin budget, coba kamu cek gitu. Jadi memang dilibatkan kayak gitu supaya dia sadar gitu. Ini cost-nya itu seberapa banyak. Jangan sampai dia hidup di dalam bubble-nya nanti pas kerja minta gaji tinggi karena memang biayanya tinggi, ya jadinya nggak menjejak bumi lah intinya. Nah itu nanti deh kita bahas panjang soalnya kalau itu. Siap. Kalau gitu keterbukaan ya, pegang data dan jangan lupa saling audit juga berarti ya untuk mungkin segala hal yang kesepakatan ya, bersama. mungkin bukan audit tapi istilahnya sama-sama check up bareng-bareng yuk, ngecek bareng. Kalau audit kan kesannya satu pihak tuh jadi kayak gini gitu ya, satu pihak jadi tersangka, satu yang jadi kayak ngawasin yang ngomel-ngomel gitu kan. Kita pengennya lebih kayak ya udah check up bareng-bareng, kesepakatan bareng-bareng lah, lebih enak kayak gitu kan. Jadi itu kayak tadi bukan audit tapi kayak ya udah sama-sama dicek gitu. Maksudnya kalaupun ngaudit ya bareng lah gitu. Ini gimana sih? Apakah memang segitu belanja atau gimana gitu? Berarti sebenarnya adalah perlu ada money date untuk mencegah korupsi di antara. Nah, money date-nya ini mungkin bukan yang harus serius langsung ngomongin angka gede, tapi sesimpel kayak, yuk liburan mau kemana sih? Jadi dari yang seneng-seneng dulu, yang santai-santai gitu, jadi supaya lebih enak. Abis itu kalau udah kebiasaan ngomongin uang dari yang santai, lama-lama ngomongin yang lebih serius juga jadi bisa gitu. Waduh, enggak. Oke. Thank you banget Mbak Wulan, semoga tidak ada korupsi di antara kita. Sampai ketemu lagi, bye.